Jadi kan biasalah kalau teras zaman dulu kan ada teras yang agak ke bawah tuh, nutupin apa sih kayak landai gitu kan. Iya. Tiba-tiba pas gue lagi ngelihat gini sama Yumini nih, itu ada yang keluar bro dari atas bro, kayak lengan gitu bro. Lengan? Warna hitam, ada cakarnya. Tiba-tiba di pintu depan ada yang ngetok bro. Tok tok tok. Gue langsung, shit men, siapa ini men? Gue bilang lagi. Lagi gue tidur bro, gatel hidung gue bro. Inilah gue gitu kan. Terus kayak ada rambut bro. Gitu kan. Lo tau bro pas gue melek bro, dia di atas gue begini-gini main rambut. Hai, ketemu lagi bareng gue Aji di Living Room Podcast dan welcome to Takut nggak sih lo? Aku ya takut, aku kan penakut guys, takut banget aku, TBL takut banget loh, aduh. Tapi ya gimana ya, memang harus dikulik karena kalau ngomongin horor di Indonesia apalagi nggak bakal habis ceritanya. Makanya kalau yang lagi nonton Living Room Podcast People, aduh kenapa namanya itu? Kalau punya cerita soal horor atau apapun yang serem-serem, lo bisa email cerita lo ke sini. Nanti cerita yang terpilih, gue undang ke sini, kita ngobrol bareng, dan nanti bakal gue tanya, lo masih takut nggak? Takut nggak sih lo? Itu dia tuh. Nah hari ini gue bakal ngobrol sama satu narasumber yang dia katanya punya cerita serem. Dia pernah ketemu macan gaib di rumah. Langsung aja narasumber gue hari ini Om Akbar, gue manggilnya Om. Om, selamat malam. Jadi Om Akbar ini cerita pernah ketemu macan gaib di rumah. Ada macan di rumah aja aneh, ini macannya gaib. Itu lebih aneh. Oh iya. Ini boleh cerita dulu Om, ini lo tinggal di mana waktu kejadian itu? Ada di daerah mana? Malam kah? Sore kah? Terus semengerikan apa Om? Boleh diceritain dari awal? Siap. Jadi rumah keluarga gue kan di Kemayoran. Oke. Kemayoran ya kan, itu memang ibarat kata rumah kantor, cuman isinya tuh ya karyawan semua gitu kan. Tapi rumahnya kan, model rumah tua sih, gitu? Nggak tua-tua banget, itu rumah-rumah tahun 80-an udah mulai dan boleh direnovasi waktu itu. Secara bangunannya rumah modern lah ya? Rumah ya tahun 90-an mah, ya gitulah ya gitu kan. Rumah-rumah 90-an, rumah-rumahnya sinetron-sinetron tuh? Modelnya gitu tuh? Kegedean? Kegedean gitu kan. Terus ya itu kejadian waktu gue SMP. Gak lama setelah bokap almarhum. Oke. Gitu kan. Terus sedikit cerita, keluarga gue kan campuran nih, bokap kan ada darah Cirebon, darah Palembang gitu kan. Nah, kebetulan tuh di keluarga gue tuh bokap tuh punya apa ya, kalau istilahnya orang bilang tuh kebiasaan nyembuhin orang. Itu. Tapi kan gini kan gue sebagai anak waktu itu kan walau bisawab ya. Gue itu kan suatu harus dipelajarin gitu kan. Nah, terus itu berapa minggu setelah bokap almarhum, biasalah nih malam-malam nih ya kan. Itu kejadian malam. Dan lu SMP ya? Itu gue SMP gitu kan. Di rumah lagi tuh memang nggak banyak orang gitu kan. Ada gue, abang gue tidur di atas, gue di ruang tengah gitu kan. Ada satu saudara gue lah gitu kan. Ya kita manggilnya Yumini manggilnya kan. Tiba-tiba nih malam nih depan rumah gue tuh kan perumahan di komplek gue itu kan agak lebar ya, maksudnya dia kayak 13 meter gitu lebarnya kan. Oh, sama depan rumah? Enggak, seluruh rumah rata-rata lebarnya 11 sampai 13 meter gitu kan. Nah terus depan rumah gue tuh jadi ini pohon mangga, terus ada panjang gitu kan, garasi pintu belakang gitu kan. Okay. Nah, jadi pohon mangga ini depan pintu ruang tamu nih gitu kan. Nah pas malam-malam tuh bunyi tuh pohon mangga gue tuh. Pohon mangga gue tuh mangganya mangga apel. Jadi mangga apa apel? Mangga apel, bentuknya bulat-bulat. Pas makan, wah apel. Bingung, ini mangga apa ya? Mangga apel, waduh. Bentuknya kayak apel soalnya, gitu kan. Nah terus singkat kata, itu malam pohon mangga apel itu dahannya tuh gede. Iya, betul. Gede lah gitu kan. Gue punya pohon mangga di rumah gue di Surabaya. Ya begitu gitu modelnya. Kan. Nah, terus pas malam itu pohon goyang Jo.
nggak ada angin, nggak ada angin, nggak ada hujan, goyang, gusrak gitu. Goyangnya gini, wah, goyang beneran, serem, wah asing deh. Goyang, Maaf, jadi kan serem. gue kagak ngajak-ngajak ya kan, gitu kan. Ini kenapa? Gue bilang nih. Wah, pohonnya goyang, asik. Goyang. Enggak lah, gue yang kena, gue yang begini. Iya kan berisik lah gitu kan pohonnya kan. Oke. Busak. Kenapa nih gue bilang nih? Pohon segitu dahan gede ini, tapi kok nih begini gitu kan. Ya. Nah, terus dia tuh berhenti. Dia tenang nih kan. Posisi waktu itu gue belum tidur banget gitu kan. Kedua kali bunyi lagi. Gusak gitu kan. Ini ada apa sih? Itu nggak ada buah yang jatuh gitu? Kagak ada buah apa namanya daun-daun ranting-rantingnya pada jatuh semua gitu kan. Tapi buahnya enggak? Buahnya ada juga, cuma nggak banyak gitu Okay. kan. Karena memang belum musim berbuah waktu itu kan. Nah, kalau kemudian Yumini itu bangun gitu kan. Udah ngecek belum gitu kan. Oh, dia si Yuminnya ini suara apa? Dia kebangun kan. Gue pakai konsep film Dono. Orang apa kucing gitu kan. Diem aja tuh ya kan. Ini apaan nih gue bilang nih ya kan. Terus dia tuh 3 kali bro. Gusrak. Buka pintu lah gue beraniin kan. Mendik pelan. Sendiri tuh? Berdua sama Yumini. Oh, Yumin ikut? Ikut, buka pintu ruang depan, set. Siapa nih? Gitu nih, tembaknya langsung, udah dia belaga pilon aja deh. Maju aja lu tuh. Deg-degan begitu loh, anjing gue bilang. Tapi kan masih ada Yumini, masih ada yang nemenin. Iya, cuma tetep aja bro, ya kan? Iya. Nggak pernah ketemu begituan kan. Siapa sih? Gitu kan, tak, begitu gue ke bawah, ke atas gitu kan ke dahan pohon itu. Jadi kan, biasalah kalau teras, zaman dulu kan ada teras yang agak ke bawah tuh, nutupin apa sih, kayak landai gitu kan. Iya. Tiba-tiba pas gue lagi ngeliat gini, sama Yumini nih, itu ada yang keluar bro dari atas bro, kayak lengan gitu bro. Lengan? Warna hitam, ada cakarnya. Anjing. Begini kayak mau turun gitu, kayak makan manggil gue nih, kayak mau turun gitu deh. Oh, udah disamperin. Gini, anjing merinding gue. Gini, gitu kan. Oke. Balik kanan gue langsung tutup pintu, jebret. Gue diemin bro. Berarti yang kelihatan satu tangan doang? Satu tangan dia begini turun. Satu tangan. Itu ya gue pribadi ngeliatnya, ya entah itu maaf ya istilahnya demit, genderuwo atau itu memang itu binatang gitu kan. Kenapa itu ada macan, gue bilang macan goib, nanti ada cerita selanjutnya gitu kan. Jadi gue bilang, wih, gue udah astagfirullahaladzim apaan nih gue bilang nih kan. Terus, udah deh, gue bilang masuk ke rumah Si gitu. Yumininya ngeliat nggak? Yumini ngeliat juga. Oh ini 2 orang yang sama? Dua orang ngeliat gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan, sama-sama nyebut, baliklah tuh. Udah tinggal gitu kan, tinggal tuh. Tutup, gak lama kemudian ajan subuh lah, itu kalau nggak salah kejadian itu sekitar jam 1:30-an. Oke. 1:30 jam 2. Jebret, gitu kan, terus dia nih ceritalah pagi biasa kan sama abang gue segala macam bla bla bla. Nyeritain kejadian itu gitu kan. Gue bilang, gue kan waktu itu kan ya namanya anak SMP kan kadang-kadang kan sotoy aja kan. Ya. Bokap masih ada ninggalin nih gitu. Maksudnya masih ninggalin sesuatu gitu. Sesuatu kan. ya. Karena seingat gue setelah bokap almarhum itu kayak karena ada tuh batu akik, batu cincin tuh dibagi-bagiin gitu, siapa yang mau, adik-adiknya segala macam gitu kan. Terus nah dulu ketika gue ketemu om gue yang di Tanah Abang, dia ngomong gini, nih kalau mau nurun, ke lu nih nunjuk ke gue. Lu kalau mau belajar bisa. Nurun kebisaan itu. Cuman ya belajarnya, ya lo harus lahir batin, all out. Lo nggak bisa lagi tuh yang namanya main-main nongkrong-nongkrong gitu. Gue bilang, kita kan generasi 90-an men, gitu kan. Terus, aduh, jadi nggak lucu ya, jadi nggak serem ya. Dan lo jawab ke om lo gitu ya? Ya kan gedenya begini lagi. Gila 90-an habis. Yoi. Nah, terus gue yang enggak lah, gue bilang. Tapi kalau emang gue balikin lagi, kalau om ngerasa gue sanggup, gue lakuin. Tapi apa namanya, semua keluarga besar gitu tahu bahwa almarhum bokap itu memang punya sesuatu yang bisa nyembuhin orang itu. Ya, gue nggak tahu kalau sesuatunya itu apa ya, mungkin. Ya, maksudnya punya ilmu untuk nyembuhin orang. Kebiasaan kali kan, belajar gitu kan segala macam. Memang ya, gue juga pernah ngeliat ya, beliau nyembuhin adiknya juga, pernah gitu kan depan mata gue sendiri kayak. Ya apa sih, lo tau lah orang-orang tua zaman dulu tuh punya kebiasaan kayak gitu gitu kan. Terutama, jadi memang keluarga besar tahu lah. Iya gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang
ya gitulah bro, makanya yang ngeluarin paku lah apalah gitu. Gue pernah melihatnya seperti itu kan. Dan akhirnya dibilang sama keluarga bahwa sebenarnya lo bisa terusin nih. Cuman ya waktu itu akhirnya keputusan gue nggak lanjutin gitu karena udah gue pikir kan masih ada ketinggalan kali nih gitu kan, pikir kan. Lo pikirnya yang di pohon itu ya? Gitu kan, terus ya udah singkat kata udah tuh nggak ada hubungan lagi tuh. Beberapa malam kemudian, beberapa minggu kemudian tuh selalu ada kemalingan di komplek gue. Oke. Beberapa rumah kemalingan. Nah sampai suatu hari itu mungkin tuh maling nyasar ke rumah gue juga. Kalau nggak salah 2 rumah sebelum rumah gue gitu. Gitu kan. Singkat kata kedengaran tuh kayak bunyi genteng diinjek gitu segala macam gitu kan. Terus singkat kata itu orang kalau nggak salah ketangkep. Malingnya ini? Ketangkep. Oke. Ya kan? Ketangkep, jebret. Berapa orang? 1 orang. Terus udah nyasar momen aja gitu kan. itu rumah gue ditunjuk kan. Terus gue juga tahu dari om gue yang datang ke kantor polisi gitu kan. Oh diinterogasi lo gitu pernah maling ke rumah mana aja nih? Terus yang loncer mana aja gitu kan. Terus pas rumah gue ditunjuk gitu kan. Dia ngomong gini, nggak jadi pak saya ke rumah itu, kenapa emang? Depan rumahnya ada macan. Gue jangan-jangan yang gue lihat gitu kan. Oh yang lo bilang tangan itu sebenarnya gitu kan, cakar, jangan-jangan si doi gitu kan. Ya gue bilang, serius lo? Iya dia ngomong gitu. Oh gue bilang, ya sudah kalau gitu memang mungkin ya entah itu mungkin untuk ngejaga rumah gue atau gimana kan. Gue sekali lagi gue nggak tahu gitu kan. Ya akhirnya itu maling mengurungkan niatnya dan dia ngincar tempat lain dan akhirnya dia ketangkap. Kayak gitu bro. Itu macan itu, dan lo tinggal di Kemayoran. Ternyata macan Kemayoran. Waduh. Jadi Persija. Iya. Tapi setelah itu lo sempet nemuin lagi nggak kejadian-kejadian yang lo entah ngelihat, gue nggak tahu ya, ekornya mungkin. Kalau tadi kan cakarnya dulu. Iya. Mungkin ngelihat matanya. Setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Cuman memang mungkin karena lagi itu warga besar gue pada tahu akhirnya entah dengan sendirinya dia kayak hilang, kayak mungkin kayak kalau kata apa sih peliharaan terus nggak nemu tuannya gimana gitu kan. Tapi sempet di ini nggak sama keluarga, kita cari atau kita komunikasiin deh gitu? Enggak ke arah sana gue. Cuman memang lagi itu ada beberapa kali kayak bukan ritual ya bro, apa nama istilahnya kayak ya begitulah. Iya itulah ya, itu kayak yang kayak ngelepas apa gimana gitu. Nah memang setelah itu nggak ada lagi bro. Nggak ada lagi sama sekali. Nggak ada sama sekali gangguan apapun gitu. Cuman memang ke depan rumah gue dulu tuh ada tetangga gue punya pohon kelapa tinggi bro. Nah itu kadang suka ada nangkring memang. Miss Universe. Hah? Miss Universe biasa. Waduh, Miss Universe. Itu kan di mana-mana ada kan Miss Universe kan. Nah tapi udah tuh pas nggak ada macan gue, nggak ada itu, ya udah ada nongkrong di atas gitu kan. Nah selesai itu. Terus Lebaran tahun berapa ketika gue mau SMA. Ini berarti udah hilang si macan tuh, si macan tuh ya kan. Ya, karena ada beberapa gangguan yang dimana dirasain sama tetangga gue lagi itu, cuman nggak semua orang gitu kan. Setelah berapa tahun kemudian gitu kan. Pokoknya setelah si yang lo tahu macannya hilang gitu ya. Iya, ada beberapa gangguan yang kayak ada yang lihat si pocong terbang gitu segala macem gitu kan. Terus itu gue diemin tuh. Nah ini Lebaran tahun berapa gue lupa, kalau nggak salah pas gue SMA apa kuliah gitu ya. Kan keluarga besar gue ada yang ke Cirebon, ada yang ke Palembang. Nah gue lagi itu yang gue di rumah aja lah gitu kan, nggak ngapa-ngapain gue gitu kan. Anak SMA paling males tuh kalau diajak. Asli. Gue mending di rumah aja deh. Gitu dia, ngabisin opor aja kan. Iya. Nah gue depan TV nonton segala macam, terus tiba-tiba ada yang ngetok. Jadi kan rumah kan ada pintu depan, tamu tuh yang ada pohon mangga tadi, ada pintu belakang tuh. Nah pintu belakang tuh ada 2 akses, ada pintu garasi sama pintu dapur. Oh oke. Ada 2 pintu ya. Pintu dapur gue kunci, otomatis pintu garasi gue kunci juga dong. Iya. Tiba-tiba di pintu dapur ada yang ngetok bro. Tok. Gue langsung, shit men, siapa ini men? Gue bilang lagi lebaran Cin. Gue bilang, mampirnya tanggal segini. Setannya langsung beneran begitu lebaran langsung lepas. Langsung nyamperin. Minta THR. Gue bilang, ya Allah, gue bilang tuh. Tok. Gue seinget gue dapur deh gue kunci. Karena kalau ada di perumahan gue itu kalau orang ke rumah gue tuh pasti lewat pintu ruang tamu.
jarang ada yang ke dapur. Jarang ada yang ke dapur, karena itu kan akses garasi gitu Iya, kan. iya. 2 kali ngetok, pas ketiga gue sotoy bro. Jangan ganggu. Kalau mau ganggu, nongkrong sini bareng sama gue nonton TV. Kalau nggak mendingan pergi aja. Itu bukan sotoy. Apa bro? Anda nantang. Anda nantang gitu. Itu gue ucapin bro. Gue ucapin beneran. Gue ucapin. Tok gitu kan. Terus diem tuh bro, hening. Kayak hening. Ini nonton TV bebas, segala macem. Ini biasanya kalau udah ada lo sotoy terus hening, endingnya tuh gak enak tuh. Biasa begitu tuh. Merinding nih gue nih sekarang. Hening, abis sotoy lo itu hening. Nonton TV selesai gitu kan, tidurlah gue nih tengah malam jam 1-an, setengah 2. Biasalah jam-jam krusial kan tuh. Iya. Tidurlah gue bro. Di ruang tamu gue tuh ada bikin kamar kan akhirnya kan. Nah, itu kamar gue dulu di situ kan. Lagi gue tidur bro, gatel hidung gue bro. Inilah gue gitu kan. Terus kayak ada rambut bro. Gitu kan. Lo tau bro pas gue melek bro, dia di atas gue begini-gini main rambut. Iya. Gue yang gue ngintip doang bro. Astagfirullahaladzim. Udah. Dalam kemudian ajan subuh hilang. Las. Itu lama loh. Kalau jam 1:30 sampai azan subuh itu lama. Gue nggak tahu deh, mulai bagi gue itu lama banget bro. Lama itu lama bro. banget, itu kayak seharian. Cuman memang dia nggak yang sampai setengah subuh banget gitu. Maksud gue ketika dia begitu kan gue memang sadar kan anjing gitu kan, gue yang mungkin gue pingsan kali bro. Fade out gue kayak yang dar gitu kan, bangun-bangun atau ajan subuh. Langsung hilang nggak tahu lo. Langsung hilang gue. Itu apa bentuknya apa? Cewek? Miss Universe. Langsung beneran. Miss Universe bro. Langsung beneran nongkrong sama lo ya? Iya kok. Kata dia, lo kan sampai gue liatin di atas pohon. Iya. Kali iya bro. Katanya nongkrong. Iya. Gimana nih? Udah bro, semenjak itu gue ya maksudnya mengalami itu memang takut ya bro. Amin. Kalau kata abang sepupu gue dulu, lo kalau ketemu ya jurik gitu salahnya kan, itu sama aja lo kayak ketemu tukang palak senjatanya ya pisau gitu kan, ancaman atau apa. Nah dia lo nggak bisa gerak. Di senjatanya lo, ya mereka itu senjatanya serem gitu kan. Kalau lo berani hadapin ya hadapin aja sekalian. Ya waktu itu kan gue kagak ada ilmu, ngaji aja masih berantakan gitu kan, sholat bolong-bolong. Tapi habis ketemu itu lo nggak ada cerita ke orang rumah? Gue cerita ke orang rumah gitu kan. Ya pesan orang rumah ya pada orang tua umumnya. Makanya sholat gitu. Iya. Tapi emang nggak ada yang pernah ngalamin juga? Ya Yumini itu sih memang kadang-kadang suka ada yang ngetok, terutama dari pintu belakang itu terutama. Cuman nggak pernah diliatin? Nggak pernah diliatin. Ngetok palingnya. Itu. Ya yang akhirnya si macan itu sampai sekarang pun nggak ada lagi bro. Entah ya itu tadi, apa mungkin karena udah nggak ada apa sih tuannya kali kasarnya gitu kan udah lama banget tuh bro, tahun 95 bro. Yeah. Bokap malam tuh 95. Ya pas gue SMP segala macem, terus ya sampai sekarang tuh nggak ada lagi bro. Atau gue tuh di rumah gue itu sempat ada kejadian mainan itu nyala sendiri. Segala macam. Surabaya? Enggak, di Cibubur. Cibubur oke. Mainan nyala sendiri, terus kalau lo tahu ada mainan namanya talking Tom. Jadi yang dia kalau ngomong apa direkam sama dia, habis itu dia ngomong balik. Ngucap balik. Iya. Itu nyala, ngomong sendiri. Gak ada yang ngomongin. Baru-baru ini? 2020. Set. Baru banget ya? Baru banget. Gokil. Nah, terus yang gue lakukan adalah dan bini gue lakukan adalah nelpon temen yang bisa melihat, walaupun dia di luar, tapi dia tahu nih. Oh iya dia ada di ruangan A. Mau diapain nih? Apakah mau dikasih tahu aja jangan ganggu atau diusir? Ya gue bilang ya diusir lah. Gitu. Nah, lu melakukan itu nggak ke misalnya selalu ketemu macan, habis itu ketemu si Kunti itu, lu melakukan nyari temen gitu yang bisa ngusir deh gitu? Enggak sih, pasti ngusir ya. Di rumah gue kebetulan mungkin om gue kali, karena beberapa kali om gue datang tuh kayak editan lah gitu, adanya bokap langsung. Oh, tetap ada itu ya. Tapi gue nggak tahu apakah apa sih ya ritual ngusir apa gue nggak tahu kan gitu. Tapi ketika gue pernah ngusir itu di rumah abang gue memang di Tangerang tuh kan. Begitu anak yang pertama cewek tuh waktu umur balita gitu, batita ya, itu dia kalau masuk kamar mandi nangis bro, jerit mulu, nangis mulu kan.
Ya tiba-tiba pas ada saudara gue lagi nih orang Palembang datang gitu kan, kita manggilnya Kana dulu kan. Itu ada nenek-nenek gitu di kamar mandi. Gitu. Oh, ini banyak juga ya di rumah lo. Maka di Tangerang di rumah abang gue. Gitu. Oh iya. Beda udah abang gue udah nikah nih 2007-2008 lah. 2007-2008 gitu kan. Terus udah tuh di ya gua nggak tahu di Ghostbuster gitu kan dimasukin ke dalam botol minuman gitu kan kita buang. Ya gitu. Itu ritual yang pernah gue ikutin bro gitu. Lu menjalani itu. Iya maksudnya. Itu gimana sih ritualnya? Gua ya dia ngelakuin itu jampi-jampi apa dengan bahasa-bahasa apa sih ritualnya dia tetaplah baca ayat suci segala macem gitu kan ya. Kan kalau zaman dulu ya zaman La TV. Iya. Itu ada tim pemburu hantu tuh. Iya benar-benar. Iya kan jam 11 malam ada 3 orang yang mengusir, ada satu yang ngelukis. Betul. Ngelukis bentuk si hantu yang mau Betul. Kenapa harus dilukis ya? Biar tahu bentuknya kali ya. Bentuknya. Cuman ya pokoknya satu ngelukis terus matanya ditutup. Nggak perlu ditutup juga sih sebenarnya ya. Ya lukis aja gitu. Cuman yang 3 ini kan ada ritualnya gitu. Betul. Mereka ada gerakannya kayak silatnya gitu kan. Itu juga berlaku waktu enggak sampai se-ekstrim silat TV enggak. Nah, cuman memang ketika dia bantu doa ya, yang bisa kamu baca aja gitu. Udah kita baca, gua baca segala macam terus tiba-tiba ya dengan ritual sep gitu kan. Iya. Blok, tutup botol, udah diam. Botolnya ditaruh nih gini kan tek. Gua sempat ngeliat tuh botolnya goyang bro, gitu kan. Wih, anjing. Masih ada gua bilang. Udah ini dibuang nih, kak buang ya dia buang lah, kita buang tuh. Gue kalau nggak salah gue bawa ke daerah Bintaro sini. Kalau nggak salah gue bawa ke daerah Bintaro sini. Sama abang gue. Sektor berapa gue lupa, maaf ya. Ya mungkin botolnya udah dikiloin bro. Gue pernah juga kayak lo ngelakuin ritual, bukan ritual ya, ya prosedur untuk menghilangkan apa yang ada di rumah. Jadi di Surabaya waktu itu gue SMP kelas 2 apa SMA kelas 1 gue lupa. Itu gue itu kan penakut orangnya kan. Gue penakut orangnya. Di rumah gue ada bokap nyokap gue sama abang gue. Nah gue selalu tidur sama abang gue. Oke. Gak pernah mau gue sendiri karena takut gue. Nah suatu malam gue tidur sama abang gue, kasurnya atas bawah. Oke. Nah gue selalu di atas, nggak mau di bawah. Tingkat apa yang di kolongan gitu? Yang kolongan. Yang kolongan. Karena gue kenapa nggak mau di bawah, karena takut nanti dari kolong ada tangan. Nggak mau gue. Iya. Gue mikirnya udah ke depan lah kalau urusan begitu. Visioner ya? Visioner. Nah akhirnya kasur gue atas bawah, abang gue di bawah, gue di atas. Sini tembok, sini tuh kaca, jendela, kaca gede, jadi sebadan lah gitu. Terus ada horden, ada horden. Kalau malam itu ada lampu dari luar, otomatis kalau ada yang lewat, ada orang gitu, ada ketahuan, ada bayangannya, kelihatan, gitu. Nah waktu malam itu gue kebangun, gara-gara gue ngelihat ada yang lewat, ada yang lewat. Gue bangunin abang gue, bangun, ada yang lewat. Tapi itu bayangan kaki doang, sumpah, kaki doang pak. Saya jalan ke arah kamar bokap. Itu di luar kan deh? Di luar, kaki itu kan? Di luar. Terus ke arah bokap. Abis itu, sebelumnya, sebelum kejadian itu, gue sama abang gue begadang kan nonton Smackdown. Zaman dulu gila, nonton Smackdown kan, Edwin Jody. Iya. Nah pas nonton Smackdown itu ini sebelum kejadian yang bayangan itu ya, gue denger ada yang meledak di atas rumah. Baru, kenceng banget, kenceng. Gua sama abang gue denger. Nyebut loh? Enggak, karena ya namanya bocah segitu. Nggak ngerti ya. Anjing apaan nih, sampai gue keluar rumah. Ngeliat. Itu ada tetangga gue yang depan rumah, dia punya kebiasaan nyuci motor itu malam-malam. Gue nanya, mas, dengeran di suara meledak gak? Takutnya kan memang LPG atau apa gitu kan. Terus dia bilang, enggak denger apa-apa. Oh, ya udah deh, kita balik lagi, udah tidur lagi. Nah, abis itu kebangun ya gue ngeliat bayangan itu, gue ngeliat bayangannya jalan ke kamar bokap. Oke. Udah, gue sama abang gue kan orang kalau udah kebangun nggak bisa langsung tidur kan. Yes.
Pas udah mau nyoba tidur, tiba-tiba nyokap gue teriak, Aji, Mas tolong gini. Kenapa nih? Gue pikir nyokap bokap gue berantem. Wah, udah gak harmonis apa ya keluarga ini? Gue bilang gitu. Kenapa nih? Kenapa? Gak pernah-pernahnya bro. Gak pernah. Malam-malam lagi. Malam-malam. Gak ada. Kalau nggak ada hujan, nggak ada apa? Nggak ada isu apa-apa. Tiba-tiba nyokap gue teriak. Abang gue langsung datengin ke kamar nyokap bokap. Nyokap udah keluar kamar. Bokap itu lagi di kasur terus dia berdiri gini. Gila, gue merinding. Nih. Gokil. Terus langsung nyokap gue itu ngeliat ke bokap gue langsung nanya, kamu siapa gitu? Saya dikirim. Hah? Gue dikirim siapa? Siapa? Gue masih anjing tuh, gue takut banget gue waktu itu. Terus? Akhirnya lari, nyerang abang gue, bokap gue. Nyerang, akhirnya gue bertiga megangin bokap gue. Bokap gue tuh badannya gede, megangin. Nah, karena gue takut, yang megangin tangan sama kaki bokap gue tuh nyokap gue sama abang gue, pegangin gitu. Terus gue gini, gue ke depan mukanya kan, Papa, ini Papa bukan gitu. Polosnya matanya merah kayak orang iritasi mata dua-duanya. Dia jawab, bukan. Hah? Terus gue sampai nanya nyokap, ini siapa? Gue masih yang menelah anjing nih, apaan nih? Polos gue. Nah, akhirnya sama nyokap kebetulan agamis ya. Agamis. Nyokap baca surat-surat lah segala macem. Tiba-tiba satu momen bokap langsung dia, kenapa nih? Dia langsung nanya kan ke kita, kalian ngapain gitu. Loh, Papa kok di luar? Terus gue bingung ya, anjing nih, ini apa sih gitu. Akhirnya kita jelasin bla 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 bla. Nggak apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Udah selesai itu, tidurlah kita. Tidur berempat tuh. Tidur berempat, habis itu pagi gue terbiasa gue dididik, gue pagi nyapu ngepel, ya kan. Nah, tempat jendela yang kamar gue itu depannya itu kan full keramik. Habis gue nyapu, gue ngepel dong. Kan bersih, ya gue pel, set begitu gue pel begini, ada jejak kaki loh. Masya Allah. Bener. Gokil. Biasanya kan kalau dipel makin bersih, ini begitu dipel makin kelihatan jejak kakinya. Dan itu gede-gede segini-segini. Lo nggak nyanyi waktu itu, bro? Hah? Jejak langkah. Waduh. Dan kau cipta, itu enggak ya? Oh, itu emang ada topati sebelah gua. Kenapa gua samper jokesnya? Nah, setelah itu nyokap yang antara percaya atau enggak datengin orang pintar. Gitu. Datengin orang pintar dan ternyata memang benar itu dikirim sama orang. Iya, memang gue pernah baca, gue kan sekarang mengikuti beberapa akun Instagram ya, yang horor-horor. Salah satu yang paling gue suka itu MWV Mystic. Nggak apa-apa gue sebut ya, nggak apa-apa. Izinnya itu MWV Mystic, jadi memang cerita tentang apapun lah gitu kan, horor. Nah, jadi gue pernah baca artikelnya itu, itu kalau lo dengar bunyi gitu di atas rumah itu memang dikirim. Betul. Dan kayak lo harus nyebut gitu kan. Betul. Nah, gue awalnya mau percaya atau enggak, jadi pas datang ke orang pintar, gue nggak cerita. Gue sama nyokap tuh nggak cerita tentang permasalahannya. Oke. Jadi kalau emang dia pintar, dia harusnya bisa tahu ya. Kan pintar. Akhirnya dia cerita. Oh, kejadiannya tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, ada suara meledak kayak LPG meledak kan? Iya. Ya udah, berarti itu dikirim. Nah, yang ngirim itu orangnya yang dikirim itu bentuknya ini, tapi saya nggak mau ngasih tahu siapa yang ngirim. Oh, karena kamu nggak boleh dendam. Standar gitu. SOP ya. SOP orang pinter. Iya betul. Terus akhirnya waktu dikasih tahu gambarannya, itu beneran yang apa yang bokap gua kayak kerasukan itu memang sesuai gambarannya. Gambarannya orang tinggi gede, tenaganya besar, matanya merah. Anjing, aneh banget itu. Itu pertama kalinya gua ngelihat orang kerasukan dalam hidup gue, itu doang. Bokap ya? Bokap, matanya merah pakai iritasi. Dua-duanya, begitu udah selesai, matanya balik lagi. Bersih lagi. Putih. Masya Allah.
Anjing. Itu tuh kayak gitu tuh memang bikin kita jadi yang apa sih gitu kan? Iya. Apa sih? Kenapa harus begini sih gitu Betul. kan? Kayak gitu. Nah, ritual akhirnya dikasih tahu kan, oke kalau mau tidak dikirim lagi ritualnya ini. Nah, nyokap gue bilang nggak usah. Kebetulan di rumah disolatin aja cukup. Gitu. Insya Allah ya. Terus gue nyolek nyokap. Sebenarnya belum semua rumah sih yang sholat. Gitu. Ya udah. Sholat Parah ya. gitu. Jadi memang gue juga pernah mengalami ternyata ada ritualnya gitu Ada ya. ritual. Percaya nggak percaya ya, tapi Iya. memang itu ada prosedurnya lah gitu. Gue juga nggak ngerti sih, maksudnya memang gue pernah ngeliat beberapa kali almarhum tuh mengobati orang langsung depan muka gue. Kadang-kadang kan dia kan dulu kan di ruang tengah tuh, jadi kayak gue misalnya mau ke kamar habis gue dari toilet segala macam kan melewati ruangan itu gitu kan. Karena kan ada orang yang mungkin yang gue nggak tahu ilmu hitam kayak atau ilmu putih kayak, maksud gue mereka tuh yang punya kamar khusus nggak boleh dimasukin gitu. Yeah. Tapi bokap gue almarhum ketika ngobatin orang tuh yang di ruang terbuka, ya anaknya lewat aja gitu kan. Ketika bokap gue mungkin kayak pernah kayak pasti kayak masukan gitu kan, tapi yang dia nggak entah gimana, gue dulu nggak tahu bokap gue tuh bisa mengontrol itu gitu. Oh, Kayak gitu, jadi kayak ngobrol nih sama lo nih gitu kan, ini gini segala macam. Yang setahu gue memang bokap tidak memanggil arwah orang yang sudah mati. oh, Tapi ya, again ya, gue pribadi kan, ini kan kadang-kadang hal gini kan masih pro kontra ya. Jangankan kita bicara hal mistis, kita bicara pawang hujan aja reunion nasional kan sampai sedunia gitu kan. Nah, gue pikir ya ini sebagai gue sih sebuah kelebihan yang nggak semua orang bisa mengalaminya gitu. Karena dan gue termasuk di keluarga yang ya ternyata bokap gue bisa kayak gitu. Tapi kalau ngeliat almarhum gue merinding nih gitu kan. Karena proses almarhum ya nyembuhin orang, ngeliat, ya gue pernah ngeliat almarhum tuh punya keris emang banyak gitu kan dulu kan. Nah itu akhirnya dibagi-bagiin bro ketika almarhum udah gak ada gitu kan. Seperti itu. Ya gue pernah ngeliat juga lah kayak ngerawat kerisnya, kalau istilah orang Jawa tuh mandiin keris. Mandiin keris. Nah itu gue pernah ngeliat juga kayak gitu. Ketika almarhum tuh batu-batu cincinnya bro tuh bagus-bagus bro. Gue kalau ngerti dari dulu tuh gue simpen sampai sekarang bro. Gue jual-jualin. Gitu kan. Nah terus akhirnya ke kita nih anak-anaknya sekarang jadi kayak yang ya memang mistis itu ada gitu kan. Jadi percaya sama ya kita memang hidup berdampingan itu tadi. Memang ya Tuhan menciptakan jin dan manusia gitu kan. Setan itu sebenarnya nggak ada, adanya jin, cuma dia jahil kayak gitu sih. Itu sih bro. Iya. Kalau ngomongin akhirnya ada macan di rumah lo, lo akhirnya juga mikir ini sebenarnya bagus apa enggak ya? Ada macan gaib di rumah. Iya. Pertama bikin serem, tapi gara-gara macan ini juga rumah gue nggak kemalingan. Iya kayak gitu bener. Ya nanggepinnya mungkin ya udah yang penting gue tahu lo ada. Nah itu. Ya udah cukup itu kali ya. Makanya ketika pintu belakang diketok gue metal kan. Soto Sini ya? kalau mau nongkrong bareng gitu kan. Kalau dia ikutan gimana bro? Iya. Nggak tahu juga gue. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak mau lagi ya? Nggak mau lagi bro, udah bro cukup. Udah cukup ya? Udahlah. Pokoknya kalau ada bunyi-bunyi gitu, buka keluar, setel Al-Baqarah dah. Setel itu. Setel lagi bukan baca. Setel. Dibaca dong. Kok disetel? Dibaca bro. Kok disetel? Antum udah buka YouTube dulu, udah search keyword, cari dulu. Ya, tapi itu ya mungkin pesannya kalau udah denger gitu, ya, kalau gue denger yang aneh-aneh atau misalnya nemuin hal yang aneh, gue sih nggak sotoy kayak lo sih. Oke. Gue mending mundur deh gitu. Kalau lo kan sotoy ya. Sotoy asli gue preman banget asli waktu itu. Premannya mendemit lagi kan. Itu dia yang buat yang nonton. Om Akbar pernah ketemu macan gaib di rumah, ya terlepas dari ini peninggalan kayak atau misalnya kiriman, ya selama lo melihatnya secara netral, lo nggak memanfaatkan sesuatu dari itu sih, ya menurut gue fine aja gitu. Justru kalau lo meminta sesuatu dari yang begitu-begituan, itu yang jadi masalah. Itu dia. Gitu. Jangan sampai lah. Jangan bro. Iya, minta ke pinjol aja bermasalah. Repot. Iya, apalagi ke yang begitu-gitu. Ini ngomong-ngomong gue diongkosin nggak pulang?
Coba kita panggil Tomati lagi ya buat jejak langkah ya. Om Akbar di episode takut gak sih lo hari ini. Thank you Om udah main di sini. Thank you banget. Buat yang nonton, kalau lo suka jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan kalau lo punya cerita yang serem, lo bisa kirim ke email di bawah ini. Nanti yang kepilih bakal gue ajak nongkrong di sini ngobrolin sama gue. Kita lihat siapa yang berani, gue atau lo. Kalau gitu see you di episode selanjutnya. Gue Aji, bye.